Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil jawaban UTS saya. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Jekli Gunawan, kelas A4 dengan NIM 201041717265. Di sini mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Pertanyaan yang pertama, soal 1 saya akan membacakannya. Dalam menjalankan kegiatan usaha atau bisnis, seorang sebaiknya mengawalinya dengan melakukan dan membuat studi kelayakan dan perencanaan bisnis terlebih dahulu. Mengapa demikian? Berikan penjelasan saudara secara singkat. Jawaban saya nomor 1, karena dasarnya tujuan studi kelayakan bisnis adalah untuk mengukur peluang keberhasilan suatu usaha di masa mendatang, sehingga pengusaha dapat menilai apakah bisnis tersebut layak dijalankan atau tidak. Dengan demikian, dapat dibuat atau dilanjutkan berdasarkan dari studi kelayakan usaha tersebut. Nomor 2, akhir-akhir ini sering kita dengar istilah mengenai industri kreatif, baik dari sumber berita di media cetak maupun media elektronik serta media lainnya. Poin A pertanyaannya, coba saudara berikan penjelasan disertai dengan ilustrasi contoh mengenai apa yang dimaksud dengan industri kreatif dimaksud. Selanjutnya, menurut hemat saudara, apa yang harus dilakukan manakala seseorang mau terjun ke dalam dunia usaha atau bisnis? Jawaban saya nomor 2 mengenai industri kreatif. Poin yang pertama, poin A, yang dimaksud industri kreatif adalah industri yang memanfaatkan kreativitas, keterampilan, serta bakat seorang untuk mencapai kesejahteraan dan menciptakan lapangan kerja. Salah satu contoh industri kreatif yaitu seperti pertunjukan seni. Pertunjukan seni itu sendiri sudah sangat mencerminkan bagaimana cita rasa dan karsa dapat dibentuk menjadi sesuatu yang dapat dinikmati oleh manusia. Jawaban yang kedua, bagian B, sebelum kita memulai usaha atau bisnis, banyak sekali hal yang diperhatikan, terutama model usaha yang harus kita inginkan itu harus sesuai dengan modal yang kita punya, agar rencana yang kita jalankan dapat tercapai dengan sesuai. Itu nomor 3, konsep flow chain dapat diterapkan dalam pembuatan studi kelayakan dan perencanaan bisnis. Pertanyaan yang poin 1, coba saudara berikan penjelasan secara singkat apa yang dimaksud dengan flow chain. Berikan contoh dalam bentuk ilustrasi gambar mengenai konsep flow chain. Dimaksud manakala diimplementasikan dalam kerangka bisnis atau usaha dengan skala UKM atau UMKM. Jawaban saya mengenai flow chain nomor 3, yaitu poin 1, flow chain adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan sesuatu perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa. Jawaban yang poin B, konsep ilustrasi pada flow chain perusahaan yaitu dari masuk logistik ke operasi dan keluar logistik pada penjualan pemasaran kepada jasa yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang nomor 4, dalam membuat studi kelayakan dan perencanaan bisnis sebaiknya diawali dengan melakukan analisa lingkungan bisnis. Menurut pendapat saudara, mengapa hal ini harus dilakukan? Coba saudara sebutkan dan berikan penjelasan secara singkat beberapa alat analisa yang bisa digunakan dalam melakukan analisis lingkungan bisnis.
Jawaban saya nomor 4, menurut pendapat saya mungkin dengan menganalisa kondisi pada lingkungan operasional perusahaan yang meliputi pemasok, pesaing dan lainnya, sehingga dapat mengetahui apakah mungkin untuk menjalankan ide bisnis yang dimiliki. Salah satu alat yang digunakan yaitu dengan menggunakan strategi struktur industri, karena perusahaan dapat mengidentifikasi strategi mana yang dapat diterapkan oleh perusahaan agar dapat memaksimalkan peluang untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Pertanyaan yang terakhir, nomor 5. Istilah kearifan lokal atau yang dikenal dengan nama on feel like on product sangat penting untuk dikenal bagi seseorang yang mau merencanakan dan menjalankan bisnis. Coba saudara berikan penjelasan secara singkat apa yang dimaksud dengan istilah kearifan lokal atau on feel like on product tersebut. Berikan beberapa contoh yang saudara ketahui dan kenal dengan kearifan lokal atau on feel like on produk tersebut. Jawaban saya mengenai kearifan lokal, poin A, yaitu banyaknya produk yang unik terdapat pada daerah. Bahkan produk tersebut menjadi ikon atau lambang bagi daerah tersebut. Keunikan tersebut menyangkut kultur, bahwa lingkungan, bahan baku, pengertian, dan proses produksinya. Poin B, jawabannya contohnya dengan memperluas nilai produk pada budaya kita dan mengembangkan jenis keunikan dan keanekaragaman produksi budaya. Baik, sekian video presentasi singkat dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, saya ucapkan sekian, terima kasih.